menjelang bulan Ramadan. Ramadan bulan mulia, bulan agung. Puasa ada, umat terdahulu ada puasa. Jadi kalau kewajiban puasa ada pada umat Nabi terdahulu, tapi dengan istilah Ramadan, dengan keutamaan-keutamaannya, bahkan juga dengan Lailatul Qadarnya, hanya diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Ramadan ini spesial untuk kita. Puasa Ramadan spesial buat kita. Umat terdahulu tidak diberi oleh Allah keutamaan seperti yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Dan di dalam menjalani bulan Ramadan, di melewati bulan Ramadan, manusia itu bermacam-macam. Ada dua kelompok yang beruntung dan kelompok yang tidak beruntung. Yang beruntung yang sadar tentang agungnya Ramadan, mulianya Ramadan. Yang tidak bisa mengagungkan Ramadan tidak akan beruntung. Harus tahu apa sih di balik Ramadan. Ramadan adalah bulan istimewa untuk umat Nabi, karena Allah sudah berjanji melalui lisan Rasulullah, di situ akan dilipat gandakan pahala-pahala. Bahkan Allah beri kemudahan-kemudahan untuk kita melakukan kebaikan. Makanya yang mengerti agungnya Ramadan, berarti Ramadan menjadi tamu agung buat kita. Dan kalau betul dia mengerti Ramadan itu agung, dan kita akan kedatangan Ramadan sebagai tamu agung, pasti secara otomatis, gak mau tidak, orang tersebut akan mempersiapkan untuk menyambut tamu agung. Kita mendengar berita tamu agung mau datang, terserah siapakah dia, calon besan, anggap saja pejabat soleh, ulama, tamu agung. Coba kalau kita menyadari mereka tamu agung, maka kita akan persiapkan. Apa sih sekiranya menjadikan beliau senang di saat menjadi tamu kita? Apa sih yang paling pantas aku berikan kepada dia? Minumnya apa, makannya apa, kesukaannya apa? Kita akan bertanya, karena kita mengagungkan orang yang akan datang bertamu kepada kita. Ramadan adalah satu musim dahsyat, agung datang kepada kita. Maka kalau kita beriman, maka yang beruntung di dalam bulan Ramadan itu ya atas dasarnya iman. Kan dalam hadis, 3 hadis, yang pertama adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, yang kedua man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, yang ketiga man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, barang siapa menghidupkan malam Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala Allah, barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan, urusannya dengan keimanan. Lah iman itu keyakinan. Kalau yakin Ramadan agung, tentu kita akan mempersiapkan saat ini. Maka yang memasuki Ramadan tanpa persiapan, dia akan keluar dari bulan Ramadan seperti dia tidak pernah ketemu bulan Ramadan. Sehingga betul perlu mempersiapkan kita berRamadan. Apa persiapan? Di sini ada 2, persiapan zahir. Persiapan zahir, persiapan zahir adalah zahir yang pertama adalah zahir kebutuhan-kebutuhan nanti. Biasa saya berpikir tentang nanti sahur, makan, ini zahir. Kadang zahir itu ngecat tembok, itu zahir. Musola dibenahi itu zahir. Kan rame-rame, ayo ini Ramadan, mushaf disiapkan, itu zahir semuanya. Persiapan zahir harus, termasuk ilmu, itu zahir, ilmu puasa. Adapun buat ilmu puasa mohon diambil, kita punya puasa fikih praktis puasa. Jadi kalau hadir majelis membahas tentang puasa, keluar dari majelis sudah kebayang di otak kita, karena kita sederhanakan. Ada nanti dicari tulisan kita dan kami tentang fikih praktis, 9 hal yang membatalkan puasa, 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Setelah itu jangan dipikirin, nanti akan paham tentang puasa. Sebab puasa itu kan yang paling penting adalah apa sih yang menjadikan kita batal. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tidak membahas malam ini tentang persiapan zahir. Persiapan zahir gak cukup, nanti panjang, gampang, tapi perlu sedikit panjang. Persiapan batin bisa saja cukup malam ini, asalkan setelah itu kita asah. Kalau persiapan zahir memang banyak. Zahirnya beli bawang belum, beli menunya belum, ilmunya belum, ilmu puasa. Persiapan zahir harus, jangan sampai kita puasa tidak punya ilmunya.
maka puasa tidak sah. Tapi yang paling penting adalah persiapan batin kita, keimanan yang sudah betul-betul kuat di dalam hati kita tentang Ramadan. Kemudian apalagi persiapan batin, urusannya hati yang menjadi sebab Anda itu berpuasa enak, dengan Allah enak. Ternyata urusan kita tidak dengan Allah saja, dengan manusia enak, dengan sesama enak. Maka persiapan batin di sini adalah hatimu dengan Allah. Ya, kali kita sudah beriman semuanya kepada Allah, semuanya sudah beriman kepada Allah, iman kepada Allah, sehingga semuanya berpikir tentang puasa. Akan tapi ada persiapan batin adalah dengan sesama manusia. Kita bayangkan dulu, kita bayangkan ibu yang solehah misalnya, bapak-bapak yang soleh, sederhana, tidak usah jadi Anda harus jadi orang yang tulus datang ke majelis hanya untuk menuntut ilmu. Biarpun dengar handphone tidak boleh lirak-lirik, itu orangnya nggak sengaja, itu nggak sengaja, jadi nggak usah ditolak-tolak. Tapi kalau dipegang lagi jadi sengaja ibu. Jadi ibunya tadi HP-nya bunyi itu tidak sengaja, jadi nggak usah ngoleh ini, nggak usah. Kan ada yang mau marah tadi itu, kenapa HP-nya nyala? Nggak, ibu nggak sengaja. Ngaji nggak ada megang handphone, nggak sampai mengaji kok megang handphone, ya. Yang tadi kan gini, bapak-bapak pada gini nih, ini orang siapa HP-nya nyala ini? Siapa ini? Baik, bapak ngira saya marah kan? Enggak, saya enggak marah. Jadi sederhananya gini, kita perlu serius ini membenahi, mempersiapkan Ramadan. Ibu-ibu yang solehah lagi masak nanak nasi di siang hari yang panas, di kamar, di dapur yang panas, depan kompor yang panas, untuk suami yang suka bikin panas, enak nggak? Enak nggak? Nggak enak. Bapak-bapak bekerja keras, Masya Allah, di pasar, di sawah, di toko, Masya Allah, ternyata ingin mengumpulkan uang hanya untuk diberikan kepada istri yang suka bikin panas. Enak nggak? Nggak enak. Ternyata kalau Anda ingin mempersiapkan Ramadan secara batin, di sini kunci. Yang sekaligus hari ini memang hari kami serukan hari damai di dalam keluarga. Kalau sudah di dalam keluarga damai itu nanti akan bercabang, akan muncul cabang-cabang kebaikan yang banyak, termasuk ibadah gampang, termasuk nanti anak-anak kita mudah dihantarkan kepada kemuliaan, mudah dibimbing anak kita. Rumahmu, alangkah indahnya seorang suami di saat dibangunkan, abang sahur langsung bangkit dan cium kening istrinya, maka seistriku kau bangunkan. Tapi di sebelah sana itu ada, nah besok nanti dibangunin, marah. Allah, diajak terawih, Masya Allah, biarpun suami tidak pernah terawih selama ini, cuman karena sudah mempersiapkan batin, ternyata kemesraan dibangun 1 bulan sebelum Ramadan. Masya Allah, istri mulai rajin mijit suami, rajin ini, Masya Allah, Ramadan, bang terawih bang yuk, iya, nggak bisa nolak. Biarpun di terawih itu sumpek loh terawih, tapi suaminya, istrinya indah. Coba kalau terawih bang, terawih sudah mau begitu, sampai kapan nggak terawih? Udah, tidak indah. Jadi ternyata kunci untuk menunjukkan keindahan dalam beribadah adalah bagaimana kita membuat keindahan suasana, dan itu berlaku kepada tetangga juga. Hari ini pun kita, makalah ada istilah Jawa, istilah di Jawa, maksudnya bukan istilah orang Jawa, istilah di Jawa, ternyata di tempat lain ada. Kalau menjelang bulan puasa nanti itu ada istilahnya membuat masakan, tidak tahu apa namanya. Kalau magegan itu setelah puasa, waktu puasa sebelum puasa, sebelum ya. Jadi itu bikin makanan itu apa? Untuk jalin silaturahmi dengan tetangga, lagi enak. Sehingga kalau sudah hati enak tuh ngajak tetangga, bu terawih yuk. Kalaupun nggak mau terawih, dia hanya bilang nanti insya Allah, nggak marah. Coba kita nggak pernah baik-baikan, bu terawih yuk, sok banget tuh, marah dia.
Jadi ternyata kuncinya sederhana. Ayo serius hari ini, bukan saja ternyata untuk Ramadan pada akhirnya akan berkembang nanti untuk kebaikan-kebaikan di dalam diri kita dan anak kita,